saya terpaksa menandatangani perjanjian pranikah dengan keluarga kaya istri saya. Dia selingkuh dan setelah perceraian yang membuatnya kehilangan segalanya, dia kembali meminta kesempatan kedua. Nama saya Arif dan saya berusia 35 tahun. Saya dulu seorang pria yang hidup sederhana dengan pekerjaan sebagai konsultan keuangan yang cukup menantang. Hidup saya berubah ketika saya bertemu dengan Diana, wanita dari keluarga kaya raya. Kami bertemu di sebuah acara gala dan dia adalah pusat perhatian. Saya, seorang yang lebih suka tetap di belakang layar, merasa tertarik dengan karisma dan pesonanya. Hubungan kami berkembang cepat dan saya merasa beruntung bisa bersamanya. Kami memutuskan untuk menikah setelah beberapa bulan berpacaran. Namun, pernikahan kami tidak sederhana. Keluarga Diana meminta saya menandatangani perjanjian pranikah yang menguntungkan mereka. Mereka mengatakan itu adalah bentuk perlindungan, tetapi saya merasa itu adalah cara untuk memastikan bahwa mereka tetap diuntungkan jika terjadi sesuatu. Meskipun merasa tidak nyaman, saya setuju. Karena saya mencintai Diana dan ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan tekanan. Diana sering membawa saya ke acara-acara mewah dan berperilaku seolah-olah saya adalah bagian dari aksesori sosialnya. Keluarga Diana juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap saya, yang membuat saya merasa semakin tertekan. Saya mulai merasa bahwa saya bukanlah diri saya sendiri, melainkan hanya pelengkap dari dunia glamor yang mereka huni. Ketika Diana mulai sering pergi tanpa memberi penjelasan yang jelas, dan lebih memilih bersosialisasi dengan teman-temannya, daripada menghabiskan waktu bersama saya mulai merasa curiga. Perasaan ini semakin kuat ketika saya menemukan pesan-pesan di ponsel Diana yang menunjukkan adanya hubungan yang tidak pantas. Dia selalu memiliki alasan untuk menjelaskan pesan-pesan tersebut. Tetapi saya tidak bisa menepis insting saya bahwa sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Suatu hari saya memutuskan untuk mengikutinya. Saya mengikuti Diana ke sebuah restoran mewah dan melihatnya bersama seorang pria yang tidak saya kenal. Melihat interaksi mereka, saya tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Mereka tampak sangat akrab, lebih dari sekadar teman. Hati saya hancur ketika saya menyadari bahwa Diana, wanita yang saya cintai dan percayai, telah mengkhianati saya. Saya memutuskan untuk menghadapi Diana. Saat saya menuntut penjelasan, dia tidak bisa lagi berbohong. Diana akhirnya mengakui bahwa dia telah berselingkuh, tetapi dia meminta saya untuk memaafkannya dan mengatakan bahwa dia masih mencintai saya. Dia berjanji akan berubah dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Namun, saya merasa terlalu banyak yang telah terjadi dan kepercayaan saya telah hancur. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk bercerai. Dengan perjanjian pranikah yang ada, saya tidak memiliki kewajiban finansial terhadap Diana, dan saya meninggalkannya tanpa uang sepeser pun. Perceraian ini adalah langkah yang sangat sulit bagi saya, tetapi saya merasa itu adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup. Diana menghadapi kesulitan besar setelah perceraian. Tanpa dukungan finansial dari saya dan dengan biaya hidup yang tinggi, dia mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Hidupnya yang mewah tiba-tiba berubah drastis, dan dia menghadapi kenyataan pahit bahwa semua yang dia miliki tidak dapat menggantikan kepercayaan dan cinta yang telah dia hancurkan. Beberapa tahun kemudian, saya mulai merasakan kebahagiaan baru dalam hidup saya. Saya menemukan cinta dan kepuasan dalam hal-hal yang lebih sederhana, jauh dari dunia glamor yang pernah saya huni. Namun, hidup saya kembali diguncang ketika Diana menghubungi saya melalui pesan WhatsApp. Dia memohon untuk berdamai, mengatakan bahwa dia sangat menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Dia mengaku telah kehilangan segalanya dan meminta saya untuk memberinya kesempatan kedua. Ketika saya membaca pesannya, saya merasa campur aduk antara kasihan dan kemarahan. Namun, setelah mempertimbangkan segala sesuatu, saya menyadari bahwa saya telah melanjutkan hidup saya dengan baik tanpa kehadirannya. Saya memberi Diana jawaban tegas. Saya tidak berniat kembali ke dalam hidupnya, dan saya berharap dia bisa menemukan kebahagiaan di jalannya sendiri. Kisah saya mungkin tampak seperti sebuah drama dari luar, tetapi bagi saya,
Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali diri saya. Melalui semua kesulitan dan penderitaan, saya belajar untuk menghargai diri saya sendiri dan menemukan kebahagiaan sejati. Diana, di sisi lain, harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dan meskipun saya berharap yang terbaik untuknya, saya tahu bahwa keputusan saya untuk meninggalkannya adalah yang terbaik untuk masa depan saya.